Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaida dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan peradaban Mesopotamia dan peradaban Mesir kuno. Yang pertama adalah peradaban Mesopotamia dengan poin-poin sebagai berikut. Poin A adalah letak geografis, poin B kondisi sosial politik, poin C sistem kepercayaan, poin D kehidupan sosial dan struktur masyarakat, dan poin E adalah hasil kebudayaan. Yang pertama adalah letak geografis. Mesopotamia terletak di antara dua aliran Sungai Tigris dan Eufrat, kurang lebih 170 mil dari Teluk Persia. Sungai-sungai tersebut mengalir dari kawasan penggunungan Asia Minor sebelah barat dari Mesopotamia. Negara-negara awal di Mesopotamia berupa negara-negara kota di lembah bagian. Selanjutnya adalah kondisi sosial politik. Kehidupan sosial bangsa-bangsa di era peradaban Mesopotamia dengan cara beternak dan berdagang, dan sebagian hidup dari hasil pertanian. Pada kehidupan politik terjadi perebutan kekuasaan antar bangsa. Terus selanjutnya ada sistem kepercayaan. Kepercayaan bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia bersifat politeisme dengan satu dewa sebagai dewa tertinggi atau yang disebut pantheon. Setiap bangsa menyembah dewa-dewi masing-masing seperti dewa Enlil Sumeria, dewa Marduk Amoria, dewa Ansur Assyria, dan Amesa Speni. Selanjutnya adalah kehidupan sosial, imam-imam raja dan bawahannya serta bangsawan. Imam raja sebagai penguasa sekuler dan religius. Bangsawan dan imam bertanggung jawab terhadap pembangunan, organisasi pemerintahan, dan pemeliharaan irigasi. Imam raja lazim disebut dengan En, Lugal, atau Ensi dan dipandang sebagai wakil dari dewa pelindung. Selanjutnya ada struktur masyarakat, pedagang dan pengrajin. Pedagang dan pengrajin yaitu tergolong kelas menengah, merupakan kelompok yang kuat dan relatif mandiri. Mereka mempunyai kebebasan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam kegiatan berdagang tanpa diawasi oleh imam atau raja. Selanjutnya adalah pertanian. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria sangat ahli dalam mengolah lahan pertanian. Selanjutnya adalah hasil kebudayaan. Satu, ada sistem kalender. Sistem penanggalan yang kita gunakan sekarang sangat dipengaruhi oleh peradaban Mesopotamia. Yang kedua ada zigurat, kode Hammurabi, gerbang Istar. Yang keempat adalah tulisan cuneiform, dan kelima patung Budaya, dan keenam ada cerita epik Gilgamesh. Selanjutnya adalah peradaban Mesir kuno. Letak geografis Mesir di Afrika Utara, walaupun semenanjung Sinai adalah dalam Asia Barat Daya. Negara ini mempunyai pesisir pantai yaitu Laut Mediterranean dan Laut Merah. Berbatasan dengan Libya bagian barat, Sudan di bagian selatan, semenanjung Gaza, Palestina, dan Israel bagian timur. Mesir kuno terbagi atas dua kerajaan yang dikenal sebagai Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Berlainan dengan kebiasaan, Mesir Hulu Uferigep terletak di selatan dan Mesir Hilir di utara dinamakan Sungai Nil. Selanjutnya adalah kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno menanam jenis jelai, sekoi, gandum, dan bahan-bahan sandang. Untuk meningkatkan produksi, petani-petani Mesir membuat terusan dan ladang-ladang. Mereka juga membangun tiap-tiap desa dikepalai oleh mengalirkan air ladang-ladang. Selanjutnya adalah peradaban Mesir kuno. Waduk tempat menyimpan air, hidup berkelompok dalam suatu daerah, pertanian, sehingga terbentuk organisasi masyarakat seperti desa-desa.
Selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Masyarakat Mesir kuno menganut sistem kepercayaan politeisme atau banyak dewa. Mereka menyembah dewa utama bernama Amun, dewa bulan, dan Ra, dewa matahari. Struktur masyarakat. Kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam menjalankan segala kegiatannya terbatas pada 3 kelas sosial, yaitu golongan atas, golongan tengah, dan golongan bawah. Golongan lapisan atas terdiri dari keluarga kerajaan, bangsawan, dan pendeta. Golongan lapisan tengah terdiri dari saudagar besar, pedagang, tuan tanah, dan pegawai pemerintahan. Golongan kelas bawah terdiri dari petani, buruh, masyarakat umum, dan budak. Masyarakat yang berada pada golongan kelas bawah dapat dikatakan tidak dapat menikmati sepenuhnya anugerah. Selanjutnya adalah hasil kebudayaan. Yang pertama adalah hieroglifis atau hieroglif. Hieroglif adalah sebutan untuk tulisan Mesir kuno. Yang kedua ada piramida Mesir. Yang ketiga makam Tutankhamun. Yang keempat adalah mumi. Yang kelima batu Rosetta. Dan keenam patung karya seni Sphinx. Dan ke-8 Orgysisus Papyri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.